Mari kita bahas sekarang kemagnetan yang muncul dari dalam atom. Jadi kalau sebelumnya kita membahas bagaimana elektron di dalam padatan melalui persamaan Schrödinger, yaitu fungsi gelombangnya ya, itu diganggu oleh medan magnet luar sehingga menghasilkan dua suku yang dulu itu kita bahas, yaitu suku yang mengakibatkan efek diamagnetik dan suku yang mengakibatkan efek paramagnetik. Nah, sekarang bagaimana di dalam atom? Tentu yang mewakili di dalam atom itu adalah momen magnetiknya. Tapi bagaimana sih momen magnetik muncul dari dalam atom dan apa yang menyebabkan munculnya sifat paramagnetik akhirnya di padatan tersebut? Kemudian bagaimana momen magnetik itu dihasilkan dari medan magnet yang berasal dari luar sehingga menyebabkan munculnya sifat diamagnetik. Nah, di dalam atom tentu kita kenal ada elektron dan ada inti, dan yang sekarang kita bahas ini adalah elektron yang mengelilingi atau bisa dianggap mengelilingi inti atom. Nah, tentu elektron yang berputar mengelilingi inti atom itu memiliki momentum sudut. Jadi momentum sudut ini seperti pendekatan klasik ya, namun memang yang digunakan seperti ini. Jadi setiap elektron memiliki momentum sudut, hanya saja momentum sudut elektron ini terkuantisasi. Nah, ketika kita menyebutkan momentum sudut, maka sebetulnya ini dipasangkan dengan besaran lain, yaitu momen magnetik elektron tersebut. Jadi momentum sudut ini coupled, atau setiap ada momentum sudut maka tentu ada juga momen magnetiknya. Mengapa demikian? Karena elektron itu dia memiliki muatan negatif, dan karena dia memiliki muatan negatif maka muatan negatif yang berputar ini tidak hanya punya momentum sudut tetapi juga punya momen magnetiknya. Nah, besarnya berapa? Momen magnetik bisa dihitung dari momentum sudut, yaitu di sini kita lihat mu bisa dihitung dari nilai L-nya dikalikan konstanta di bagian depan. Nah, konstanta ini dikenal dengan magneton Bohr. Makanya di sini ada huruf B ya, karena ini sebuah konstanta yang diberi nama magneton Bohr. Nah, sedangkan ini momen magnetik adalah sebuah vektor, makanya di sini diberikan huruf tebal. Tetapi komponen momen magnetiknya pada arah tertentu yang mengikuti arah dari medannya itu adalah ini EML H coret per 2ME kalikan minus. Nah, ini sebenarnya adalah magneton Bohr lagi, bisa disingkat ya, magneton Bohr yang dikalikan dengan bilangan kuantum magnetik. Jadi kalau bilangan kuantum orbital itu adalah L di sini, maka kita juga punya bilangan kuantum magnetik ML. Nah, bagaimana sih bilangan kuantum magnetik ini? Kalau kita ingat dari pembahasan fisika modern mungkin atau fisika dasar, L itu bilangan kuantum orbital, misal 2, maka ML kecil ini adalah rentangnya bilangan kuantum magnetik min 2, min 1, 0, 1, 2. Makanya biasanya suborbitalnya akan dibagi menjadi 5 kotak di sini. Kenapa? Untuk diisi elektron kan? Ya ini mengikuti nilai dari ML kecilnya. Nah, nilai magneton Bohr sendiri kalau dihitung sekitar 6 kali 10 pangkat min 5 elektron volt per Tesla. Nah, bagaimana penggambarannya? Jadi momen orbital L kecil ini adalah panjang atau besarnya ya dari pusat sini ke ujung sini. Namun karena kita berurusan dengan medan magnet luar yang arahnya tertentu, maka momen magnetik ini itu dipilih yang mengikuti arah dari medan magnet luar, tentu proyeksinya. Jadinya di sini kita punya ML2, kemudian di sini adalah 1, kemudian di sini 0 untuk yang sejajar, kemudian ini proyeksinya ini adalah min 1, kemudian ini proyeksinya ini adalah min 2.
Makanya kita lihat di sini yang digunakan dalam analisis itu adalah proyeksinya momen magnetik ke arah sumbu Z atau sumbu yang dipilih akibat ada medan magnet luar. Oke. Nah, untuk elektron mengelilingi atom itu pembahasannya seperti tadi. Namun kita ingat elektron itu juga dimodelkan berputar pada rotasinya sendiri sehingga momen magnetik akibat spin elektron itu juga ada nilainya, yaitu didapat dari hubungan ini. Nah, mu sama dengan min GE. GE ini adalah rasio gyromagnetik khusus untuk elektron, makanya sini ada E. Kemudian dikalikan magneton Bohr dikalikan dengan S besar. Nah, S besar ini adalah bilangan kuantum spinnya. Jadi di sini untuk gyromagnetic ratio kita bisa menggunakan proyeksi dari bilangan kuantum spin tadi ke sumbu Z atau yang kita sebut dengan MS, atau yang ini adalah bilangan kuantum magnetic spin MS. Nah, mu S atau proyeksinya untuk spin tadi itu adalah min GE, giro rasio gyromagnetik, dikalikan MS dikalikan magneton Bohr. Jadi untuk magneton Bohr ini sudah bisa dihitungkan di awal karena massa elektron diketahui, konstanta Planck-nya juga diketahui. Oke, dari sini kita ingat berarti ada dua kontribusi nih. Yang pertama yang orbital, yang kedua yang spin elektron. Jadi kita bedakan di sini karena di dalam atom itu jumlah elektronnya sangat banyak, maka itu ada yang bisa ditotal orbitalnya yaitu L besar, ini orbital. Kemudian ada juga yang bisa ditotal spinnya, ini spin. Jadi dan ingat ini adalah jumlahan vektor ya. Jadi ketika menjumlahkan itu benar-benar harus dilihat arah dari ML-nya kemana, kemudian MS-nya mungkin ke sini dan seterusnya. Nah, tetapi untuk jumlah elektron yang lengkap di dalam satu kulit, misalnya helium, helium ini lengkap ya di kulit pertamanya, itu di kulit S, ini ada yang up, ada yang down. Artinya spin momen magnetic spinnya satu ke atas, satu ke bawah, sehingga hasilnya adalah 0. Dan karena itu juga, karena ini penuh, karena itu maka momen orbitalnya juga sama dengan 0, tidak ada yang tersisa. Nah, untuk jumlah momentum sudut totalnya itu bisa dihitung dari persamaan ini. Jadi ini H coret dikalikan akar J kali J plus 1. Dan J ini adalah jumlahan vektorial ya dari S dan L. Nah, cara menjumlahkan J bisa ditambah, bisa dikurang. Nanti kita lihat tergantung case by case-nya. Nah, banyaknya kemungkinan momen magnetik dalam arah medan itu adalah 2J plus 1. Jadi ada berapa kemungkinan? Berarti ada 2J plus 1. Sama aja seperti tadi kita lihat di atas ini. Ini kalau digambar ada berapa kemungkinan? Nah, ini berarti 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kenapa? Karena ada yang arah ke sini, arah ke sini, arah ke sini, dan seterusnya. Nah, ini tadi yang terkait dengan J juga seperti itu. Ada beberapa kemungkinan. Nah, dalam menghitung momen magnetik J, maka kita bisa gunakan ada yang namanya faktor splitting Lende, satu konstanta juga dihitung dari J dan S. Kemudian ada momen magnetik totalnya J. Kemudian juga ada magneton Bohr, ini juga konstanta. Artinya yang bukan konstanta hanya dua ini saja. Nah, dari sini kita punya langkah-langkah, yaitu bagaimana kita menemukan momen magnetik ini. Yang pertama, hitung dulu J-nya, dari baik itu penjumlahan, pengurangan dari L dan S. Kemudian tentukan faktor splitting Lende-nya. Ini ada rumusnya juga untuk menghitung G-nya. Nah, untuk banyak elektron misalnya dengan berbagai macam subkulit, ini subshell ya ditulisnya N dan L. Untuk pengisiannya itu mengikuti aturan Hans. Jadi ketika kita mengisi elektron di dalam atom,
dan ini terkait dengan momen magnetiknya, maka kita mengisi berdasarkan aturan Hahn. Nah, elektron yang pertama yaitu elektron harus menempati orbital sedemikian rupa sehingga nilai maksimum spin S-nya didapat. Jadi kalau kita punya tiga elektron, ini elektron titik aja ya dulu misal, kemudian kita punya suborbital yang 5 tadi yaitu min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Nah, aturannya adalah bagaimana caranya sehingga S-nya maksimum, yaitu kita jangan letakkan seperti ini nggak maksimum karena yang sisa adalah hanya satu spin up saja. Nah, supaya maksimum maka urutannya digambar seperti ini. Jadi ini yang 5 subkulit tadi, ini digambar seperti ini. Makanya biasanya di kimia ya, mungkin ini cara menuliskannya adalah up gitu ketiganya. Nah, kemudian prinsip yang kedua untuk ini untuk aturan Hahn dalam mengisi elektron harus menempati orbital sedemikian rupa sehingga nilai maksimum L itu konsisten dengan S yang didapat, dan total momentum angular J, ini momentum sudut totalnya, bisa dihitung dari ini J min LS jika ada subkulitnya yang terisi kurang dari setengah, dan juga J plus LS, ya J sama dengan L plus S jika subkulitnya diisi lebih dari setengah, atau jika subkulitnya penuh maka langsung saja L-nya 0 dan J-nya dengan demikian hanya bergantung pada S saja. Jadi kalau orbitalnya penuh itu ada elektron katakanlah yang memutar ke kiri, kemudian elektron satu memutar ke kanan sehingga L-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau dia kurang dari setengah subkulit tadi, misalnya subkulitnya ya ada 5, misal kurang dari setengah yang tadi ya, berarti ini kurang dari setengah penuh, maka J-nya sama dengan L min S. Tetapi kalau lebih dari setengah penuh, misal kayak gini, maka L sama dengan 0, bukan L sama dengan, tetapi J sama dengan L plus S. Kita coba lihat contohnya di sini yang tadi kita lewati sebentar, yaitu tentang Mn2+. Jadi ini atom yang sudah kehilangan 2 elektronnya dan sisanya adalah 5 di elektron. Jadi ini elektron di kulit terluarnya ada 5. Semuanya berada dalam orbital Ml yang berbeda. Tentu kalau D ini kan kita sudah diberitahu kalau D ini berarti ada 5 ruangan. 2, 3, 4, 5. Dan di sini 5 elektron itu harus menempati orbital Ml yang berbeda karena ini Ml-nya ya, di sini Ml. Ini Ml-nya ada 1 katakanlah gitu, 2, 3, 4 dan 5. Nah, bagaimana caranya Mn ini supaya dimaksimalkan tadi yang 5 elektronnya ini dan tidak saling overlap. Dan ini kalau kita tuliskan Mn2 5 elektron, jadi sebenarnya kita bisa pas menempatkan seperti ini ya. Oke, dari sini momen magnetik atom memang disusun dari L dan S, dan cara penghitungan totalnya yaitu simbol J besar di sini itu bisa L minus S, bisa L plus S, bisa L sama dengan 0, L sama dengan S. Nah, contoh lain adalah Cr3+, dan ini udah kehilangan 3 elektron ya di kulit terluar, tetapi di sini masih memiliki elektron yang lain yaitu di 3D subshell atau subkulit 3D. Nah, aturan Hahn itu mensyaratkan bahwa dari 3 elektron yang tersisa ini maka di 3D, di subkulit 3D, maka dia harus mencapai S sama dengan 3/2. Ini kalau dapat 3 seperti ini ya, atau ke bawah, ini kalau kita hitung ini angka 3, ini kita hitung angka 1, berarti ada 2. Ini kita hitung misalnya angka 1, kemudian di sini ada
elektronnya. Tunggu, hapus dulu ya. Ada 2 di sini, misalnya ada elektron yang ke bawah. Nah, seperti ini. Berarti totalnya bukan lagi 2, tetapi totalnya di sini hanya 1 up saja. Karena duanya sudah saling menghilangkan. Nah, ini aturan Han tadi untuk pengisiannya. Yang pertama, kemudian beberapa subkulitnya di 3D yang kita sebutkan tadi ya, min 2, min 1, 0, 1, 2, bahwa nilai aturan Han itu mensyaratkan untuk memilih nilai L yang paling besar, sehingga untuk M L012, sehingga L-nya sama dengan 3. Nah, nilai L yang paling besar ini adalah jumlahan ya dari ML-nya. Kemudian J-nya sendiri, J ini karena dia terisi kurang dari setengah, tadi yang 3 elektron di dalam 5 kotak, ada 5 kotak, itu 2, 3, 4, 5. Ini hanya ada sekurang dari setengahnya. Karena itu maka kita gunakan J sama dengan L min S. Nah, S-nya tadi ingat dijumlahkan untuk semua ya. Sementara L-nya adalah 3. Jadi kurang 3/2 berarti sama dengan 3/2 juga. Oke, ini contoh untuk Cr3+. Nah, momen magnetik di dalam atom seperti yang kita pahami ini berarti jumlahan kan antara L dengan S. Nah, jumlahannya itu dituliskan sebagai J. Karena itu mu J sama dengan minus G Mj mu B. Dengan Mj-nya bisa min J plus 1 dan seterusnya. Kalau cuma ada 5 berarti min J min untuk J yang 1, 2, 3, 4, dan 5 subkulitnya ya maksudnya. Nah, kalau sudah ketemu seperti tadi 3/2 nilai J-nya, maka diingat ini di dalam atom, artinya dia terkuantisasi. Artinya ada yang nilainya 3/2, ada yang nilainya setengah di sini, ada yang minus setengah, kemudian ada yang minus 3/2. Selalu seperti ini ya, terkuantisasi. Tidak ada yang berada di sini misalnya. Ini tidak terkuantisasi nanti kalau ada di situ. Nah, kalau sudah dapat menghitung J-nya, maka kita menghitung untuk menghitung momen magnetiknya itu diperlukan minus G Mj mu B. Nah, G-nya sendiri adalah faktor splitting Linde di sini. Kemudian momen magnetiknya splitting faktor splitting Linde ini, faktor pemisahan Linde ini digunakan di sini untuk menghitung momen magnetik total dari satu atom ini ya, bukan satu padatan, tapi dari satu atom ini totalan akibat spin dan akibat orbital elektron itu berapa nilainya. Nah, di sini kita punya kuantisasi juga, yaitu Mj-nya bisa minus J plus 1 yang tadi ya, magneton bond. Oke, kalau Linde splitting factornya udah diketahui, maka momen magnetik yang paling besar yang searah dengan medan itu bisa diketahui dari persamaan ini tadi. Ini tidak mengikutkan faktorialnya lagi ya, cuman paling besar itu di dalam medan itu adalah mu J. Mu J ini jadi 1 ya, mu J magnetic gain G Linde splitting factor, mu B Bohr magneton, dan dikalikan dengan J-nya. Oke, nah berarti kalau kita simpulkan di sini bahwa kulit yang setengah terisi atau tidak penuh itu dapat menyebabkan momen magnetik permanen atau dapat menghasilkan momen magnetik permanen yang dijelaskan ini, maksudnya dapat dihitung ya dari J dan Linde factor. Momen magnetik ini menyebabkan munculnya sifat paramagnetik, yaitu sifat yang jika dia diletakkan dalam medan magnet yang tidak homogen, maka bahan paramagnetik ini akan ditarik. Nah, medan dari luar itu juga mengakibatkan respon diamagnetik, yaitu dengan menginduksi arus di dalam kulit atom. Jadi dalam atom itu kan ada kulit-kulitnya dan elektron menempati kulit itu, dan elektron
itu sebenarnya memiliki momen magnetic spin tadi, dan karena itu di sini ada pengaruh dari medan luar misalnya, maka akan terinduksi di bagian dalamnya. Nah, bagaimana nilai momen magnetiknya? Kalau dihitung yang mu tadi, momen magnetiknya itu cukup kecil ya, tetapi kalau yang S dan L tadi yang cukup besar. Nah, kemagnetan di dalam bahan seperti yang pernah kita bahas, kalau dia magnetik itu selalu ada karena elektron kan selalu menempati atom. Nah, tetapi untuk perilaku atau untuk sifat para magnetik itu belum tentu ada di semua atom atau di semua bahan ya. Karena atomnya dilihat dulu apakah ini kulitnya terisi penuh atau setengah penuh. Jadi itu menentukan juga ya apakah atomnya berkontribusi pada momen magnetik. Nah, kontribusi yang lain tentu dari elektron yang di dalam bahan tersebut dia bisa pindah kemana-mana, jadi bukan elektron yang tetap di dalam atom. Oke, ini cukup untuk bagian pertama. Coba kerjakan soalnya habis ini dan kita masuk, dan silakan tonton di bagian kedua lagi. Oke, selamat mencoba.